Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Model Referensi OSI dan TCP atau IP dengan anggota kelompok Silviana Putri Arima, Dian Salsabila, Farhan Padilla Putra, dan Iko Hendra Saputra. Latar belakang. Pada era globalisasi ini, penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Dalam perkembangan teknologi informasi, kini berbagai macam perangkat dapat dihubungkan dengan perangkat lain dengan begitu mudah. Begitu halnya dengan komputer. Kini komputer dengan mudah dihubungkan dengan komputer lain menggunakan jaringan lokal hingga jaringan internet. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya protokol. Dalam makalah ini, kami mencoba menjelaskan protokol yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu protokol TCP atau IP serta layer OSI. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu model OSI, TCP, dan IP? Yang kedua, apa saja lapisan-lapisan pada model OSI, TCP, atau IP? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Dan yang keempat, bagaimana cara kerja dari model OSI, TCP, dan IP? Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dan agar kita semua yang membaca ini jadi lebih memahami tentang apa itu model OSI dan apa itu model TCP atau IP. 1. Model OSI dan TCP _IP. A. Model OSI. Model referensi OSI merupakan salah satu model referensi atau arsitektur jaringan yang utama. OSI menjelaskan bagaimana data dan informasi jaringan berkomunikasi dari sebuah aplikasi pada sebuah komputer melewati media jaringan ke aplikasi yang berada di komputer lain. Lapisan model OSI. Lapisan yang pertama, application. Yang kedua, presentation. Yang ketiga, session. Yang keempat, transport. Yang kelima, network. Yang keenam, data link. Yang ketujuh, cycle. B. Model TCP_IP. TCP_IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang bergabung melalui jaringan internet. Artinya, ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi dalam menggunakan TCP_IP. Lapisan model TCP_IP. Yang pertama, application, yang kedua, transport, yang ketiga, network, yang keempat, network access. Kelebihan dan kekurangan dari model OSI, TCP, dan IP. A. Model OSI. Kelebihan model OSI yang pertama memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Yang kedua, memberikan keleluasan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam troubleshooting hosting. Kemudian yang keempat, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Kemudian yang kelima, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Kekurangan model OSI. Yang pertama, layer 2 OSI adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Kemudian dalam implementasi industri, jarang sekali mempunyai hubungan layar ke layar. Kemudian protokol-protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda, yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. Kemudian terakhir, implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI, atau bisa tersebar di beberapa layer. B. Model TCP/IP. Kelebihan model TCP/IP. Yang pertama, TCP/IP adalah protokol yang bisa diarahkan, artinya ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan, serta dapat membantu jika jaringan mengalami kegagalan. TCP/IP dapat mengarahkan data melalui jalur lain. Yang kedua, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Yang ketiga, bersifat open platform atau platform independen, yaitu tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu.
Kemudian yang terakhir, karena sifatnya yang terbuka, TCP/IP bisa mengirimkan data antara sistem-sistem komputer yang berbeda yang menjalankan pada sistem-sistem operasi yang berbeda pula. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang kekurangan TPC atau IP. Jika menerima data yang kecil akan kerepotan karena harus hashing dulu, sehingga lebih lambat daripada UDP. Tidak bisa broadcast karena TPC bersifat one-to-one. Penutup. Model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan placeholder layer. Dan TPC atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Di dalam jaringan internet, TPC atau IP memiliki 4 lapisan, yaitu lapisan application, transport, network, dan network interface. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.